Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, bahwa selama sebulan ini dalam renung pagi kita telah merenungkan surat Ibrani dan mempelajari mengenai Tuhan Yesus yang lebih unggul dari segalanya. Dialah imam besar agung yang menjadi perantara yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Hari ini kembali merenungkan Yesus Kristus, imam besar agung yang sudah membuka jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Mari kita merespon dengan kekudusan dan teguh berpegang pada pengakuan iman kita, setia dan tabah dalam penderitaan. Bagaimana kita merespon terhadap imam besar agung kita Yesus Kristus? Di dalam ayat 9 pasal 10 ayat 19 sampai 39 kita melihat satu hal, yaitu menghargai anugerah keselamatan yang kita peroleh. Dengan merespon yang pertama, hidup dalam pertobatan dan tidak mau berdosa. Mungkin dikatakan bagaimana bisa? Bisa pengamsal berkata, jagalah hatimu karena dari sana terpancar akan kehidupan. Nah, di sini ayat 22 dalam pasal 10 ayat 22 berbunyi demikian. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita bukan lagi si aku yang lama, tetapi si aku yang baru, yang sudah diperbaharui. Maka dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keputusan kita, pegang hatinya. Tanya, adakah dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan hati nurani yang murni? Jika engkau melakukan segala sesuatu dan tidak bertentangan dalam hatimu dan tidak menegurmu, maka engkau tahu itu adalah pertolongan Tuhan yang membuat kamu hidup di dalam kesucian, ketulusan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus menjadi respon kita dalam meresponi anugerah Tuhan. Senantiasa waspada dan tidak mau hidup di dalam dosa. Karena apa? Saat kita tahu kebenaran dan melakukan dosa, berarti itu membangkang. Kalau membangkang, tidak ada pengampunan dikatakan. Untuk itu kita perlu waspada, menghargai anugerah yang sudah kita terima, maka kita akan hidup dalam pertobatan dan tidak mau berdosa. Memang kita tidak bisa terhindar dari pencobaan, tetapi kita bisa punya kekuatan untuk menolak. Seperti dikatakan, kita nggak bisa melarang burung itu berterbangan di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghalangi dia untuk tidak bersarang di dalam kepala kita. Demikianlah hidup kita. Kalau kita tahu bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, hal inilah yang akan membuat kita fokus untuk hidup bagi kemuliaannya, hidup seturut apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita meresponi dengan hidup dalam ucapan syukur, mengingat anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita harus setiap saat, setiap hari mengingat akan anugerah Tuhan, mengingat akan Getsemani, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dengan demikian iman kita akan terus diperkuat. Kita akan dengan iman yang teguh, ya, senantiasa boleh berharap bersandar kepada Tuhan. Jika Tuhan di masa lalu sudah menolong kita melewati segala kesulitan kita, maka kita tahu tidak ada satu kesulitan yang dibiarkan kita untuk menanggung sendiri pada hari ini. Dia menyertai kita. Saudara, kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, betapa indahnya, betapa luar biasanya bahwa Tuhan beserta kita. Apa yang engkau alami kalau Tuhan beserta, itu jadi surga, saudara. Ya, ada kemenangan, ada kekuatan. Kita ingat dengan setia juga hidup dalam persekutuan, dalam komunitas yang saling memperhatikan. Dikatakan jangan kita menjauhkan dari ibadah persekutuan kita, supaya kita saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menasihati, dan sama-sama maju di dalam Tuhan. Ini harus menjadi respon kita untuk senantiasa mengingat akan anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita hidup dalam ketabahan menghadapi berbagai ujian.
hidup itu tidak mudah, ya. Di dalam konteks Ibrani dikatakan mereka juga hadapi penganiayaan, ada kesulitan, ada pergumulan, tetapi mereka bisa tabah menghadapinya. Karena apa? Ingat akan pertolongan Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan hidup, kita perlu berkomitmen pada pengharapan yang kita akui, pada imam besar yang kita miliki, bahwa dia bersama dengan kita, dia memberikan kepada kita pertolongan kita yang tepat pada waktunya. Komitmen inilah yang memampukan kita untuk bisa bertekun dan sabar menantikan penggenapan janji Allah yang indah. Ingat selalu, Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Maka kita akan hidup dalam komitmen setia mengikut Yesus, menjadi umatnya yang terus maju dalam iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka penutup dalam ayat ini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang peroleh hidup. Kesimpulannya, Yesus Kristus imam besar telah buka jalan bagi kita untuk menghampiri Dia. Itulah kekuatan dan pengharapan kita dalam menghadapi segala situasi, sehingga kita dapat bertekun dan menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, yang telah mengaruniakan akan iman, sehingga kami boleh percaya dan bersandar kepada Tuhan, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala situasi. Kami melihat Tuhan dan kami boleh bersuka cita, senantiasa mengisi hari-hari kami dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.